Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Revina Apriyani dengan NIM 19110311267 dengan nomor absen 4 dari kelas J3. Nah, kali ini saya akan menggunakan salah satu model pembelajaran dari mata kuliah Strategi Pendidikan. Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran langsung. Nah, mari kita tonton video ini bersama-sama agar bisa menjadi acuan kita dalam pembelajaran model pembelajaran langsung. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang mengajar ataupun sedang menjalani pendidikan dalam mengajar SD kelas rendah. Mari kita simak video ini bersama-sama. Greeting. Good morning, teacher. Good morning, my friend. Good morning, students. Sit down, please. Thank you, Miss. Nah, sekarang Miss mau absen dulu ya. Iya, Miss. Intan, Hadir, Miss. Priska, Hadir, Miss. Priska, Sakit. sakit kenapa dia? Jatuh dari tangga. Mau ntar jenguk ya temannya. Ya, Miss. Karisma, Hadir, Miss. Yogi, Izin. Yoga. Hadir, Miss. Oh iya. Nah, apakah kalian tahu bagaimana cara membaca jam dalam bahasa Inggris? Belum, Miss. Tidak tahu, Miss. Nah, karena kalian belum tahu, hari ini Miss akan membahas materi tentang bagaimana cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Ya, Miss. Baik, Miss. Miss harap setelah Miss membawakan materi tentang membaca jam dalam bahasa Inggris, kalian dapat membaca jam dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Ya, Miss. Baik, Miss. Selamat pagi anak-anak, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang cara membaca jam dalam bahasa Inggris dan istilah yang sering ada dalam teknik kali. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita selalu mengingat tentang waktu. Nah, sekarang Ibu akan memberitahu kalian bagaimana cara membaca waktu atau jam yang tepat dalam bahasa Inggris. Nah, sekarang istilah-istilah yang sering muncul dalam pembacaan jam yaitu AM. AM itu digunakan setelah jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalau PM digunakan dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kalau misalnya clock digunakan pada saat jarum panjang tepat di angka 12. Berikutnya, nah baik sekarang Ibu akan menjelaskan apa saja bagian-bagian dari jam. Yang pertama ada long heart atau jarum panjang, short heart atau jarum pendek, alarm clock atau jam waker, clock artinya jam dinding, watch artinya jam tangan. Nah sekarang Ibu akan memberitahu waktu-waktu dalam membaca jam. Yang pertama ada minute atau menit, second atau detik, pass artinya lebih, to artinya kurang, quarter artinya 15 menit, half artinya 30 menit. Nah, sekarang di sini Ibu akan memberitahu bagaimana cara membaca jam dengan baik. Kita menggunakan yang pertama itu kita menggunakan yang tepat di angka 12 ya. Misalnya ini it's 7 o'clock. Itu tuh artinya pas jam 7. Habis itu it's 9 o'clock artinya itu pas jam 9 dan seterusnya. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membaca jam yang misalnya jarum panjangnya itu lebih 1 menit sampai 30 menit. Misalnya itu seperti ini.
It's 10 minutes past 9. Itu artinya jam 8 lebih 10 menit. Habis itu it's quarter past 11. Itu artinya jam 11 lebih 15 menit. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membaca jam jika jarum panjangnya lebih dari 31 menit. Misalnya, yang pertama, it's 10 to 9. Itu artinya jam 9 lebih 50 menit. It's 5 to. Nah, yang berikutnya itu it's 5 to 3. Artinya 5 menit lagi menuju jam 3. Habis itu it's a quarter to 5. Artinya jam 15 menit sebelum jam 5. Setelah Ibu menyampaikan materi yang telah Ibu sampaikan tadi, sekarang Ibu akan memberikan video pembelajaran kepada anak-anak agar kalian lebih mengerti bagaimana cara membaca jam dalam bahasa Inggris dengan baik. Cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Langsung aja yuk. Kira-kira apa sih yang harus kita pelajari? Nah, di bawah ini ada 6 hal penting yang harus kita pelajari. Ada o'clock, ada half, quarter, past atau to, AM untuk noon, dan PM untuk midnight. Nah, untuk pembacaan jam itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah AM dan yang kedua adalah PM. AM mempunyai kepanjangan dari ante-meridium dan PM mempunyai kepanjangan dari post-meridium. Lalu, bagaimana kita menggunakan AM dan PM? Untuk AM sendiri itu digunakan sebelum tengah hari atau sebelum jam 12 siang. Untuk PM digunakan setelah jam 12 siang atau setelah tengah hari. Kemudian, untuk setiap pembacaan jam harus diikuti dengan kata o'clock. Contohnya, jika ingin menyebutkan jam 9 adalah 9 o'clock. Nah, jadi pengertian dari 1 o'clock itu dapat diartikan dengan 2 arti, yaitu yang pertama 1 AM atau 1 PM, di mana 1 AM merupakan jam 1 subuh, sedangkan 1 PM adalah jam 1 siang. Contoh lain juga dapat ditemukan jika ada seseorang yang menyatakan it's 3 o'clock, pengertian dari kata tersebut dapat berarti 3 AM atau jam 3 subuh atau 3 PM atau jam 3 sore. Selanjutnya kita akan belajar tentang half past, yang artinya jarum panjang terletak di angka 6 atau lewat dari 30 menit. Yuk simak contoh berikut ini. Contoh pertama, what time is it? Nah, jam sedang menunjukkan pukul 8 lewat 30 menit. Jadi bisa dibilang it's 8:30 atau it's 8:30. Lalu contoh kedua, what time is it? Jam sedang menunjukkan pukul 2 lewat 30 menit. Atau kita bisa bilang it's 2:30 atau it's 2:30. Lalu kita akan belajar a quarter past. Nah, a quarter itu artinya setengah dari 30, yaitu 15. Nah, kalau a quarter past ini jarum panjangnya selalu ada di angka 3. Contoh yang pertama, jam sedang menunjukkan pukul 7 lewat 15 menit, sehingga bisa dibilang it's a quarter past 7 atau it's 7:15. Lalu yang kedua, jam sedang menunjukkan pukul 10 lewat 15 menit, jadi bisa dibilang it's a quarter past 10 atau it's 10:15. Lalu kita akan belajar past. Bedanya itu adalah kalau past bukan half dan bukan quarter, namun jarum panjang juga belum melewati angka 6 dan tidak menunjuk pada angka 3. Contoh yang pertama, what time is it? Jam sedang menunjukkan pukul 8 lewat 5 menit, sehingga bisa dibilang it's 8:05 atau it's 8:05. Lalu yang kedua, jam sedang menunjukkan pukul 9 lewat 25 menit, sehingga bisa dibilang it's 9:25 atau it's 9:25. Sekarang saya akan menjelaskan cara membaca to pada jam. Kita harus menggunakan to jika jarum panjang telah melewati angka 6 di jam. Nah, ini contohnya. Dapat dilihat bahwa jarum pendek mendekati jam 9 dan jarum panjang ada di angka 9. Maka, untuk ini kita dapat membacanya dengan it's 8:45.
karena dalam seperempat jam lagi akan menjadi jam 9. Atau bisa dibaca juga, it's 8:45. Selanjutnya, bagaimana jika jarum panjang tidak menunjuk pada angka 9? Maka, jika terjadi seperti itu, kita hanya perlu menyebutkan jumlah menit menuju jam terdekat. Pada contoh dapat dilihat bahwa jarum pendek mendekati jam 7 dan jarum panjang ada di angka 10. Maka kita dapat membacanya it's 10 to 7. Karena dalam 10 menit lagi akan menjadi jam 7. Atau bisa dibaca juga it's 6:50. Nah, setelah pemaparan video tadi, apakah kalian sudah mengerti bagaimana cara membaca jam dalam bahasa Inggris dengan baik? Sudah, Ibu. Nah, jika sudah, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Sekarang buka LKS halaman 53. Nah, di sana ada 3 soal, mohon dikerjakan dan dikumpulkan di depan. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Dikerjakan di mana, Bu? Di buku apa di buku tulis? Tulis saja. Baik, Ibu. Nah, siap, mari kita tutup dulu. Para Santi. Santi. Terima kasih. Kasih, Ibu. Nah, demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Santi. Om Santi Om. Salam harmoni.